Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Teman-teman, hari ini kita akan membahas Renzo, banyak yang request, sama Lista ya, Lista DAO. Sebelumnya aku mau informasikan dulu bahwa Gate.io lagi ngadain banyak sekali airdrop yang bisa teman-teman klaim. Ya, salah satunya adalah saat ini ada Heu yang bisa teman-teman klaim kalau teman-teman sudah menyelesaikan KYC di Gate.io serta teman-teman punya aset minimum $10 ya di sini. Itu jadi bisa klaim token-token airdrop secara gratis, caranya gampang, masuk aja ke menu bunga ini, pilih menu startup, nanti akan dialihkan ke halaman ini. Di sini ada banyak token-token yang akan listing. Salah satunya adalah token BGSC atau Bugs Coin. Nah, Bugs Coin ini bakalan listing bentar lagi ya, besok teman-teman. Dan teman-teman bisa klaim tokennya secara gratis gitu. Jadi selain Bugs Coin ini juga ada banyak sekali token-token lainnya. Itu buat teman-teman yang tertarik bisa langsung coba cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Kita akan masuk langsung ke pembahasan dari Renzo. Hari ini Renzo diperdagangkan di kisaran level Rp1.020. Ya, secara pergerakan dalam 7 hari terakhir, Renzo udah mulai sedikit mengalami kenaikan. Total udah naik sekitar 14,8%. Renzo adalah project restaking ya yang mensupport restaking dari Ethereum. Tapi sekarang dia udah join juga di Solana, teman-teman. Jadi menyediakan juga restaking untuk Solana melalui Gito dan juga Wormhole. Ya, sebuah kolaborasi yang tentu saja akan bisa meningkatkan likuiditas dari Solana itu sendiri. Tuh, jadi Renzo otomatis juga akan banyak yang minat teman-teman dengan dia join di Solana juga. Tuh, kalau kita perhatikan sih untuk saat ini Renzo sudah bisa diperdagangkan di exchange besar ya. Jadi ya masih bisa growth sebenarnya kalau kita melihat juga dari segi peringkat dia tuh cuma berada di peringkat 500-an di CMC. Jadi secara market cap ini masih bisa berkembang ke depannya. Itu maksimum supply Renzo ada di 10 miliar, sementara yang beredar baru 1,6 miliar. Kalau kita lihat dari data analitik terbaru, Renzo ini melalui Eigenlayer ya untuk menyediakan restaking Ethereum itu akan memperkenalkan reward volume 2, pembaruan protokol yang akan datang merancang atau dirancang untuk menghadirkan fleksibilitas, efisiensi dan juga kustomisasi yang lebih besar pada hadiah dalam ekosistem Eigenlayer. Nah, karena si Renzo ini masuk ke dalam ekosistem Eigenlayer, jadi otomatis upgrade dari Eigenlayer akan mempengaruhi Renzo juga ke depannya. Secara data dari Dion Analytic, kita bisa lihat seperti apa kondisi dari TVL saat ini pada Renzo. Ya, TVL ini total value lock, seberapa banyak jumlah Renzo yang dikunci. Ya, artinya di hold oleh para user. Kalau kita perhatikan dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami tren peningkatan, khususnya di bulan Desember ini. Jadi ini sebuah sinyal bagus, artinya holder pada Renzo meningkat. Seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari unique depositor pada Renzo belakangan ini belum terlalu gimana-gimana sih. Justru yang bagus itu adalah ketika di momennya di bulan April sama Agustus. Tapi khusus di bulan ini, November dan juga Desember itu masih cenderung masih lemah. Gitu. Kalau kita lihat dari supply and holder pada Renzo, holdernya mengalami peningkatan, sementara supply-nya belakangan agak sedikit naik, tapi di bulan November kemarin justru malah sangat-sangat di bawah. Gitu. Jadi sebenarnya saat ini Renzo cukup make sense kalau dia mengalami kenaikan, sebab holdernya meningkat, ya supply-nya nggak setinggi holdernya. Jadi secara jangka pendek ini bakalan bagus untuk Renzo. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari developer Renzo itu ada unlock ya. Kalau kita perhatikan dari unlock token, salah satu faktor yang mungkin akan menjadi faktor pemberat sebenarnya untuk pergerakan Renzo ke depan, karena adanya unlock yang akan dilakukan itu di April 2029. Jadi secara jangka pendek ini masih bakalan sangat oke sampai nanti di kuartal pertama 2025. Jadi kalau teman-teman memang udah banyak cuan, jangan lupa untuk taking profit di 2025 kuartal pertama nanti. Kita lihat dari jumlah holder, so far masih cukup oke ya, beberapa whales masih pegang Renzo.
mayoritas memang masih pada developer dan juga dari Binance. Teman-teman, ini salah satu wallet pribadi ya yang pegang Renzo. Dia cukup aktif berdagang, tapi belakangan di bulan Desember ini dia sudah banyak jual. Seperti itu. Renzo juga di Twitter lumayan mencoba untuk mencari popularitas ya. Kemarin dia nge-tweet tuh 2 Desember, Made in USA. Ini perihal karena koin-koin berbasiskan koin-koin dari Amerika Serikat ya. Contohnya kayak Cardano, XRP, kemudian Hedera, Habar, Algorand. Itu semuanya rally akibat sentimen dari Donald Trump yang memberikan janji bebas pajak untuk tahun 2025 nanti untuk token-token yang dari Amerika. Renzo mencoba peruntungannya. Aku nggak tahu apakah impact-nya itu bikin Renzo mengalami kenaikan juga, dan aku juga nggak tahu apakah Renzo dibikin oleh orang Amerika, teman-teman. Bisa-bisanya dia nulis Made in USA. Itu sih beberapa sentimen narasi pada Renzo secara jangka pendek ya. Jika kita melihat dari pergerakan saat ini, Renzo overall udah bagus. Dia berhasil breakout dari level resistance di kisaran 0,053 dan sekarang punya potensi untuk growth rally. Ya, dia udah menyudahi fase sideways-nya, fase akumulasi sejak Agustus sampai dengan November. Ya, saat ini volume perdagangan menurun sejak November sampai Desember ini pada Renzo, tapi smart money-nya justru naik. Ya, volume turun, smart money naik, otomatis artinya yang banyak berdagang di sini adalah investor besar. Nah, investor besar aktif melakukan akumulasi, tapi retail belum terlalu tertarik. Ya, pelan-pelan harga Renzo udah naik aja, teman-teman. Dan untuk saat ini area support adalah di 0,053 dan untuk target terdekat adalah di 0,1 dolar. Lumayan nih kayaknya kenaikan pada Renzo kalau kita bisa memanfaatkan momentum. Masih ada sekitar 53% potensial dia untuk rally ya secara jangka pendek. Tuh, jadi saat ini memang produk-produk risk taking lagi banyak ya. Gak cuma di jaringan dari Ethereum, tapi juga udah ekspansi ke jaringan BNB, Smart Chain, dan juga dari Solana. Kayaknya ini bakalan jadi tren baru sih. Itu, jadi jangka pendek saya rasa good point untuk Renzo, peluangnya masih akan rally gitu. Jadi teman-teman yang memang sudah hold, so far sih fine-fine aja ya. Mungkin kalau ada koreksi-koreksi bisa diperhatikan aja, siapa tahu bisa dapat harga murah di 0,052. Target kita masih untuk up, teman-teman. Itu. Buat Lista gimana? Lista hari ini diperdagangkan di kisaran level 10.232 rupiah. Harganya udah naik hari ini 2% ya. 7 hari terakhir dia rally 16%. Lumayan lah. Lista adalah sebuah produk DeFi yang mendukung atau yang didukung oleh jaringan BNB Smart Chain. Biasanya sih DeFi yang ada di BNB itu nama-nama makanan ya. Cake lah, bake, apalagi tuh ya, pokoknya nama-nama makanan. Tapi Lista ini kebetulan bukan nama makanan ya sepertinya gitu, dan ini merupakan salah satu produk DeFi. Teman-teman bisa borrow or bisa juga staking ya BNB kalian untuk mendapatkan reward di platform ini. Tuh, jadi dia sudah mendukung beberapa kolateral seperti BNB, Ethereum, dan juga S-list BNB and W Bit. Itulah, teman-teman. Jadi ini adalah produk risk staking. Intinya teman-teman bisa staking BNB kalian di sini dengan mendapatkan reward yang lumayan gede. Tuh. Kalau kita perhatikan Lista, dia ada kerjasama dengan Metric Docs ya, tujuannya untuk membawa DeFi dan juga real world asset bisa terintegrasi. Gitu. Jadi sekarang kan real world asset adalah menjadi trending ya. Otomatis Lista juga nggak mau ketinggalan nih. Sepertinya dengan join dengan Matrix Doc, ini bisa memperkokoh fundamental dari Lista, tidak hanya di bidang staking BNB saja. Jadi akan bisa meluas untuk use case yang lebih besar. Kemudian juga ada partnership dia dengan Binomialfy ya, untuk mengintroduce atau melakukan ekspansi, memperkuat jaringan untuk Lista dan juga beberapa produk yang dia bisa staking seperti S-list BNB dan juga list USD. Itu dengan joinnya dia dengan Binomial, ini otomatis akan bisa memperbanyak user daripada Lista ke depannya. Jadi beberapa poin positif. Aku mau lihat Lista dari sudut pandang BNB Scan ya.
seperti apa holder dari Lista itu sendiri. Jika kita perhatikan, Lista mayoritas masih dipegang oleh developer mereka. Masih berupa community intensif 39,29%, dan juga ada investor awal pada Lista yang sepertinya ini masih belum terlalu banyak distribusi barang ya, kayaknya masih di lock teman-teman, atau dalam fase vesting gitu. Jadi mayoritas ini masih dipegang oleh tim and developer dari Lista. Kalau kita perhatikan dari Dune Analytic, TVL Lista overall masih lumayan oke menurut saya. Cadangan BNB-nya dia banyak, ada sekitar 523.000 BNB yang berhasil di-stake di Lista DAO. Kemudian itu ya, cara kepemilikan dia masih cukup oke, jadi reserve dari Lista ini ya BNB. Daily staking deposit pada Lista juga bisa dibilang tinggi di periode bulan November Desember ya, sangat-sangat bagus. Ya paling itu sih informasi untuk Lista, nggak terlalu banyak juga. Kita lihat dari token unlock, Lista ini akan ada unlock secara bertahap ya. Setiap Desember dia akan ada unlock, hati-hati, tanggal 17, terus lanjut di Maret tanggal 11. Oh berarti dia sekitar 3 bulan. 3 bulan sekali akan ada unlock dengan jumlah unlock yang makin lama makin kecil. Itu jadi tetap hati-hati bagi teman-teman, next unlock itu potensial di bulan ini ya. Di bulan ini tanggal 17 itu akan ada pembukaan untuk ekosistem. Tapi jumlahnya nggak terlalu banyak sepertinya, sampai di sini nggak ditulis. Unlock besarnya baru ada di bulan Maret nanti. Itu jadi secara jangka pendek mungkin kita akan masih bisa melihat growth yang baik untuk Lista. Secara pergerakan Lista sudah menyelesaikan fase konsolidasinya sejak bulan Agustus sampai November kemarin. Lah kok mirip-mirip ya kayak Renzo ya. Renzo juga sideways loh belakangan. Tapi dia udah berhasil breakout dan sekarang posisi dari Lista lumayan bagus. Volume perdagangan meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian smart money juga masih sangat-sangat growth. Jadi ini secara jangka pendek akan punya potensi untuk mengalami kenaikan lanjutan. Paling considernya adalah saat ini ada level resistance yang akan dicoba untuk ditembus oleh Lista. Secara candle aku sendiri nggak terlalu yakin dia bullish impulsif ya. Ya meskipun secara tren dia masih uptrend kita melihat, atau baru saja memulai uptrendnya. Tapi secara power ini sepertinya masih belum terlalu strong teman-teman. Mungkin Lista akan ada potensi koreksi-koreksi jangka pendek andai kata dia gagal menembus area $0,65. Teman-teman yang mungkin melirik Lista karena dia market cap-nya nggak terlalu gede juga ya, bisa tunggu di harga-harga yang agak di bawah lah, karena aku sendiri kurang begitu yakin Lista akan nendang ya tembus level 0,64. Mungkin dia butuh beberapa koreksi dulu ya, menjemput liquidity di area 0,57, potensial menjadi area next support untuk Lista. Terus juga dari segi smart money karena masih oke ya, menurut saya masih cukup interesting lah untuk jangka pendek itu. Jadi Lista masih akan berpotensi growth naik ya, cuman secara jangka pendek harus waspada sama potensial koreksi. MACD juga udah jauh naik tinggi teman-teman. Itu aja sih paling buat saya Renzo and Lista. Overall view saya jangka menengah akan bagus, cuman jangka pendek tetap waspada, terutama si Lista ya. Renzo dia aman-aman aja, resistance-nya agak tinggi di atas gitu. Jadi paling update kali ini sekian aja ya, karena kita juga dalam posisi weekend, market juga mungkin hari ini nggak akan terlalu gimana-gimana. Mungkin di minggu atau setelah hari Minggu baru akan ada peningkatan yang lebih masif lah. Gitu. Jadi teman-teman kita punya komunitas juga di Telegram. Bagi teman-teman yang mungkin punya Telegram, boleh join ya di komunitas Telegram kita. Di sini teman-teman bisa saling berdiskusi, bisa saling berbagi informasi juga. Ya, buat yang tertarik linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.